warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, kelompok profesi kependidikan, ingin mempersembahkan sebuah video roleplay. Nah, perkenalkan, nama saya Reni Supardi dengan NIM 42033111036. Saya Henry Marison Sibarani dengan NIM 420311140. Saya Fadil Arana Putra dengan NIM 42031111002. Saya Marzala Tarigan dengan NIM 42031111118 Akan persembahkan sebuah video roleplay terkait dengan topik bahasa proyek profesi kependidikan yang kami angkat, yaitu dasar bimbingan konseling serta peran bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya video roleplay itu. Nah, jadi video roleplay itu adalah sebuah simulasi materi pembelajaran yang diperankan oleh setiap anggota kelompok dan didokumentasikan dalam satu sebuah video. Dalam video roleplay yang kami sajikan ini, topik yang kami angkat sebagai bahan diskusi adalah dasar bimbingan konseling serta peran bimbingan konseling dalam sistem pendidikan. Ada seorang praktisi pendidikan yang memberikan bantuan psikologis kepada siswa yang mengalami permasalahan dalam hidupnya, yakni yang kita kenal sebagai konselor, yaitu orang yang memberikan bantuan dengan melakukan wawancara kepada individu yang mengalami masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Lebih lanjutnya, fungsi dari keberadaan guru bimbingan konseling ini secara umum di sekolah adalah untuk membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Eits, namun itu secara umum. Nah, tugas khusus guru bimbingan konseling itu adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, bicara tentang guru BK, tidak akan lepas dengan hadis-hadis pendidikan yang ada di sekolah. Kan nggak mungkin gitu, guru BK ada di sekolah namun tidak ada tujuan dan hadisnya yang jelas. Cukup hanya mantan aja yang datang dan pergi tanpa komitmen yang berkelas. Oke. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour we spent together lives within my heart. Ada sih sebenarnya ajas-ajas dalam guru BK ini. Nah, yang pertama ada ajas kerahasiaan, di mana rahasia dari si konseling itu harus rela membantu memecahkan masalah yang diceritakan oleh si siswa yang melapor tadi. Nah, yang ketiga ajas keterbukaan, di mana harus ada keterbukaan antara si konselor dan si konseling tadi. Keempat yaitu ajas kekinian, di mana si konselor ini harus mampu menangani setiap masalah-masalah yang diceritakan oleh siswa terkait dengan masalah-masalah yang kini terjadi. Nah, yang kelima dan yang terakhir yaitu ajas kemandirian, di mana si konselor ini harus mampu menghidupkan kepercayaan diri seorang siswa yang melapor tadi, bahwasannya dia itu mampu untuk melewati setiap masalah-masalah yang terjadi tanpa campur tangan atau bantuan dari konselor atau orang lain itu sendiri. Apakah hanya itu? Tentu tidak. Terdapat asas-asas bimbingan konseling lainnya yang tidak kalah krusial, yakni ada asas kegiatan. Asas kegiatan memfasilitasi tumbuhnya suasana yang membawa individu mampu melakukan kegiatan untuk tujuan yang diharapkan. Ada asas kedinamisan, menghendaki perubahan tingkah laku pada konseling ke arah yang lebih baik. Ada juga asas keterpaduan, memadukan berbagai aspek dari individu yang dibimbing dan juga memperhatikan keterpaduan isi dan proses layanan yang diberikan sehingga tidak bertentangan dengan aspek yang lainnya. Ada juga asas kenormatifan. Asas kenormatifan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku bagi individu dan lingkungan. Dan terakhir juga ada asas keahlian. Petugas bimbingan dan konseling adalah orang-orang yang ahli dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Nah, asas-asas bimbingan konseling sudah dibahas. Tujuannya juga sudah dibahas. Bahkan konsepnya pun sudah dibahas. Lantas,
Apa-apa saja sih prinsip dari bimbingan konseling? Nggak adil dong kalau misalnya kita tidak membahas itu. Maka dari itu, saya akan menjelaskan apa-apa saja prinsip bimbingan konseling. Yang pertama itu adalah bimbingan adalah suatu proses untuk membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam memecahkan masalahnya. Yang kedua itu ada bimbingan hendaknya bertolak atau berfokus pada diri individu yang akan dibimbing. Selanjutnya yang ketiga itu ada bimbingan yang diarahkan pada individu dan tiap peserta didik memiliki karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, pemahaman, keragaman, dan kemampuan peserta didik harus dibimbing dan sangat diperlukan dalam bimbingan konseling. Yang keempat itu ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing oleh lingkungan pendidikan, hendaknya diserahkan kepada ahli yang lebih berwenang dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu kegiatan bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang dirasakan oleh individu yang perlu untuk dibimbing. Serta yang terakhir ataupun yang keenam, bimbingannya itu harus bersifat luas dan fleksibel. Jangan sampai membuat individu yang akan dibimbing itu merasa tertekan sehingga tidak dapat menceritakan masalah dalam kehidupannya. Lalu bagaimana sih peran krusial dari guru bimbingan konseling di sekolah yang sebenarnya? Nah, jadi pada video ini kami kelompok 12 profesi kependidikan akan bermain peran atau yang biasa disebut oleh orang Batak yaitu dengan sebutan role play. Nah, apa sih tujuannya? Tentunya adalah untuk mensimulasikan bagaimana sih peran dari seorang guru bimbingan konseling di sekolah. Nah, jadi sudahilah dulu galau itu yang tak penting itu kawan. Daripada waktu kalian habis menggalau-galau, mendinglah kalian tonton video ini sampai habis. Selain untuk mengisi waktu luang kalian, video ini juga akan berguna di masa yang akan datang untuk kalian terapkan pada peserta didik yang akan kalian hadapi di masa yang datang. Jadi, selamat menyaksikan dan salam matematika. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. Selamat siang Ibu Rani Suparni. Oh, selamat siang Ibu Marcella. Ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, jadi hari ini kan saya masuk di ruang kelas 9A dari pukul 10 sampai 11.30. Namun karena suami saya menelepon saya untuk memasak nasi, jadi saya terpaksa izin ke piket Bu untuk pulang sebentar. Oh, jadi gitu Bu Marcel. Wah, ternyata suami Ibu musim juga ya. Iya Ibu, suami saya orangnya agak romantis. Kemana-mana harus ada saya soalnya. Karena saya juga takut suami saya selingkuh. Oh iya Bu, langsung saja. Apa yang mau Ibu ceritakan? Soalnya sebentar lagi kan beristirahat. Jadi saya mau permisi pulang untuk menyiapkan air mandian untuk suami saya Bu. Oh iya Ibu, tadi kan ketika saya di rumah, kelas saya ternyata tidak ada yang mengontrol. Sehingga ketika saya tadi kembali untuk ke sekolah, saya terkejut, saya kaget. Ternyata si Fadil dan Henry sedang berkelahi di kelas Bu, mereka baku hantam. Sebentar ya Bu, saya panggilkan mereka berdua. Bagaimana ceritanya? Kenapa kalian bisa berkelahi seperti itu? Dulu kalian yang mengharumkan sekolah kita ini, sekarang kalian juga yang mencemari nama sekolah kita ini. Dianya duluan Bu, di nama-namanya nama bapakku. Dia hanya duluan Bu, nggak ada salah Tuan.
Langsung ada datang ke di mejaku tiba-tiba, bawa batu pula itu dia, Bu. Dia nyetai duluan, Bu. Bayangkan ibu lah dulu kan, Bu. Aku bagus-bagusnya tadi duduk di belakang kursi. Terus datang dia dari luar, Bu. Langsung dinama-namainya nama bapakku. Marsono, Marsono, Marsono katanya. Aku pun jadi kecewa lah, Bu. Ibu pun ngerasa kalau dinama-namain nama bapak ibu, pasti kecewa juga nih, Ibu. Nah, sama juga lah, Bu. Aku pun kayak gitulah. Langsung kecewa kan, Bu. Langsung emosi, langsung datangi dia. Nah, di situ kan berkelahi, Bu. Nggak sengaja nama-namai bapak kau. Nggak sengaja aku, Bu, nama-namai bapak dia, Bu. Kutanya lah dulu kau Henry, siapa lah coba nama bapakmu? Kenapa lah kau bilang kalau si Fadil itu ngejek nama bapakmu? Siapa lah nama bapakmu, nak? Jadi, nama bapakku sebenarnya Marsono, Bu. Hanya yang kau bilang Fadil kok katamu nggak sengaja nama-namain nama bapaknya si Henry. Apa rupanya yang kau bilang? Nah, jadi gini, Bu. Tadi kan aku habis dari kantin, Bu. Nah, terus kulihat lah guru piket datang ke kelas kami kan, Bu. Nah, jadi aku lari ke kelas, Bu. Aku bilang gini, Bu. Datang ibu di sana, terus langsung emosi dia kan, Bu. Langsung ambil batu, dia datang ke mejaku, Bu. Disitulah kami berkelahi, Bu. Benar gitu Henry? Gak ada kayak gitu ceritanya, Bu. Pembohongnya si Fadil tuh. Jadi sebenarnya gak adanya datang guru pikir ke kelas kami, Bu. Nah, terus yang langsung datang dia dari kantin, Bu. Yang ku dengar, dia tuh bilang, datang Semarsono, datang Semarsono. Itu yang ku dengar dibilangnya, Bu. Makanya aku langsung emosi, Bu. Langsung kecewa aku, Bu. Kenapa? Karena yang dinama-namai nama bapakku, Bu. Bukan nama aku. Kalau tadi nama aku yang dinama-namai, oke lah, nggak masalah. Karena kami sama Fadil teman dekatnya, Bu. Tapi ini dinama-namai pula nama bapakku, Bu. Bayangkan ibu lah dulu, Bu. Ibu lihat ada dua pandangan berbeda di antara kalian. Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, perbedaan pendapat. Ibu jadi curiga. Coba ibu tanya, tadi ada nggak yang melihat kalian berkelahi? Ada nggak saksi mata yang melihat kalau kalian tadi berkelahi? Ada nggak? Ada, Bu, ada. Boleh kalian panggilkan dia di sini. Tapi ibu mau dia itu yang wanita ya, karena wanita itu dia berkatnya tuh selalu jujur, beda sama laki-laki kayak kalian itu. Suka gitu menutupi kesalahan sendiri, apalagi kesalahan temannya. Dasar cowok. Oke, Bu. Biar ku panggil siapa, Bu? Si Terry, Bu. Karena dia wanita jujur di kelas kami. Pokoknya dia lah wanita paling jujur di kelas kami. Selain jujur, dia juga paling cantik di kelas kami, Bu. Jadi udah layaklah dia memberikan kesaksian sama ibu. Karena dia akan memberikan fakta yang sebenarnya sama ibu, Bu. Tunggu bentar ya, Bu, biar ku panggilkan, Bu. Permisi Ibu, apakah Ibu tadi memanggil saya? Ya Tere, ibu ini sangat butuh bantuan kamu. Butuh sekali kejujuran kamu, nak. Karena ibu tuh mau tahu mana yang benar, mana yang salah di antara mereka. Karena ibu ini mau menyelamatkan masa depan negara yang kita cintai ini. Kalau kami ya, kami udah gak lama lagi ya, nak. Tinggal satu-satunya nafas kami. Jadi Ibu mau kesaksian saya yang jujur atau tidak jujur? Yang jujur lah, kau pun. Sebenarnya saya takut Bu untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Kenapa begitu Tere? Kok kamu takut untuk menceritakannya sejujurnya? Ibu curiga, jangan-jangan di antara mereka berdua ini ada salah satu pacar kamu ya? Sehingga kamu tuh mau menutupi kesalahannya gitu. Wah, sungguh wanita yang baik kamu ya Tere. Salut ibu sama kamu. Ibu kan begitu Ibu. Saya sudah diancam oleh seseorang. Jika saya berkata jujur, maka pulang sekolah saya akan ditunggu dan akan diberi pelajaran. Saya akan diberi pembalasan oleh dia. So sweet juga dia ya, sampai-sampai pulang pun harus ditunggu. Ibu jadi keinget masa muda ibu dulu. Ditunggu karena mau diberi pembalasan Ibu. Saya takut dia marah karena saya laporkan yang sebenarnya kepada Ibu. Gini nak, jangan pernah kamu takut. Kamu itu berbicara jujur, walaupun itu menyakitkan banyak orang. Berbicaralah kamu dengan jujur, walaupun itu pahit. Kamu apa nggak ingat pelajaran dulu tentang ajas-ajas peran guru BK di sekolah? Ingat Bu, salah satunya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan kan Bu? Gini ya ibu jelasin, kan ajas-ajas guru BK itu banyak. Jadi salah satunya itu ada ajas kerahasiaan dan ajas keterbukaan.
di mana AJAS ini harus ada keterbukaan antara si konseli dan konselornya. Jadi kalau si konseli ini menutupi kerahasiaannya, bagaimana ibu mau menggali informasi yang benar? Kita nggak bakal tahu mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau kamu menceritakan yang jujur, otomatis ibu itu akan tahu gitu mana yang salah. Jadi ibu itu udah untuk memecahkan masalah kalian dan mencari solusi untuk masalah-masalah sesuai yang lain nantinya. Tapi Bu, Kalau kamu nggak mau menceritakannya dengan jujur, kamu boleh keluar dari ruangan saya. maaf Bu, maafkan saya Bu. Baik, saya akan menceritakan dengan jujur kejadiannya. Sudahlah Bu, kenapa masalah kayak gini aja pun diperpanjang? Masalah sepelenya ini, masa gara-gara masalah sepele Bu langsung bertanya di tele? Udah bersalah, masih pula kau kayak gitu, Dil. Dil. Tobatlah kau, Dil. Ini dunia ini udah, ajal itu udah dekat, Dil. Mendinglah kau tobat sekarang, Dil. Karena udah banyak kali ku tengok dosamu, Dil. Hidup itu jangan dibawa serius kalian, agak dibawa bercanda sedikit. Dil. Hidup itu kan, Dil. Nggak usah terlalu dibawa bercanda-bercanda kali, Dil. Kenapa ya? Karena kayak gini ku bilang sama kamu, Dil. Aku sangat peduli sama kamu, Dil. Kalau seandainya kamu nanti meninggal, langsung nanti kau dejek-dejek si Martin Semal kayak itu. Kan kasihan juga aku nengok kau, Dil. Jadi, mulai sekarang, tobatlah kau, Dil. Gak usah lagi kau bikin-bikin kayak gitu. Karena kalau kita pikir-pikir kan, Dil, gak ada gunanya itu, Dil. Menilai kita itu menjadi pribadi yang lebih bagus, gak usah menghidupi urusan orang lain. Jadi kita itu kalau menghidupi diri kita sendiri, kalau kita urusin diri kita sendiri, maka pasti yang terbaik yang kita dapat, Dil. Kayak gitunya konsep di hidup kita ini. Udah cukup, ibu rasanya muak kali loh sama kalian ini. Bolak-balik kalian aja datang ke ruangan ibu. Bukan apa, masalahnya itu aja, masalahnya itu aja gitu juga. Cobalah ibu mau kalian cari gitu masalah yang baru, masalah yang menarik gitu. Jadi kan ibu senang gitu menanggapinya, bukan itu aja masalahnya dari dulu, dari pertama masuk kalian. Asik itu aja masalahnya. Banyak kalinya masalah hidup kamu, tapi yang nggak terceritakan ya, Bu. Ya kayak gitulah, Bu. Namanya pun hidup kan, Bu. Hidup itu nggak ada gunanya kalau nggak ada masalah, Bu. Jadi kalau di hidup kita ini dikasih tantangan, berarti itulah cara kita untuk membuktikan diri, untuk mengupgrade diri kita, Bu, supaya kita itu bisa menjadi orang lebih baik lagi. Tapi ini masalahnya kan, Bu, itu udah bersangkut paut sama orang tuaku. Makanya tadi kami berkelahi, Bu. Tapi sebenarnya nggak terlalu kubawa ke hati, Bu, karena si Fadil ini udah kuanggap temanku, Bu. Udah kuanggap seperti saudara lagi, Bu. Halo saudaraku, udah siap berdebatnya? Bagaimana Bu? Apakah saya sudah bisa menjelaskannya? Sudah cukup. Ibu sih benarnya dari tadi sudah menduga dari awal. Ternyata kamu ya Fadil, tokoh utama di balik semua ini ya Fadil. Alah Bu, si Henry itu lebay. Cuma aku bilang nama bapak aja marah. Pernahnya dia bilang-bilang nama bapak aku. Santai aja aku. Ibu pun mengerti, tapi karena ibu udah muak mendengar masalah yang kalian laporkan, masalah ini terus. Jadi hari ini ibu memutuskan untuk memproses kalian, masalah kalian ini akan ibu proses. Baik Bu Marcel, saya mau bertanya sedikit. Jadi ketika ibu meninggalkan ruang kelas, apakah ibu ada menyuruh siswa-siswa ini untuk mengerjakan tugas? Sudah Bu, saya sudah memberikan tugas pada mereka dan sudah saya tetapkan tugasnya akan dikumpul 15 menit yang akan datang. Jadi ketika Ibu Marcel memberikan tugas dan permisi keluar ruangan kalian, apa yang kalian kerjakan anak-anak saya? Berkelahi, Bu. Berkelahi Bu. Cukup-cukuplah Ibu sama kalian berdua, bandelnya luar biasa. Kesalahan kalian itu sama-sama tidak
yang diberikan Ibu Marsal itu dengan baik, Naik. Kalian disuruh mengerjakan tugas malah berkelahi. Kau juga, Fadil. Kenapa si Henry aja yang diejek? Kenapa si Henry? Kenapa nggak yang lain? Kenapa pula nama bapaknya yang kau bilang-bilang? Kan memang nama bapaknya si Marsono, Bu. Kalau aku bilang Marsana, Marsini, barulah aku ngejek, Bu. Juga Henry. Janganlah baper anakku. Nggak gitu loh, Bu. Aku sebenarnya kan, Bu, orangnya nggak baperan sama nggak murah-murah kali lah emosi, Bu. Bayangkan ibu lah dulu kan, Bu. Mantanku udah banyak kali, dan satu pun kami nggak putus gara-gara aku yang emosi kayak sekarang ini, Bu. Setauku, kamu mulai lahir sampai sekarang jomblo. Kok bisa kau bilang kau udah punya banyak mantan? Iya, Dil. Aku kalau udah emosi, murah-murah kali aku menghayal, Dil. Tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan kita, Dil. Maaf, Bu. Saya takut dihukum, jadi saya bohong deh. Kau mana pernah jujur, Dil? Sama guru aja kau berbohong, apalagi lah sama pasangan. Kalau udah ada pasanganmu nanti kalian gak jujur, ya berantakanlah hidup kalian, Dil. Alah, kau pun gitunya, sok suci kali aku tengok. Kemarin kita yang beli bakwan di kantin tuh, Bu Sumidap itu 2.000 nya uangmu. Bisa pula kau bawa pulang bakwan 5.000 ke kelas. Kalau yang itu janganlah dibilang-bilang, Dil. Biar ku kasih tahu nanti kau tekniknya. Biar sama-sama nanti kita ngerjainnya, oke? Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa